Bayangkan ini, antrean mengular panjang. Orang-orang berteriak, bank bangkrut. Ini bukan cuma panik, ini fisika. Semua orang mencoba menarik uang tunai sekaligus. Mesin macet dan ekonomi mandek. Kartu judul muncul. Babak I, dunia tanpa pengaman. Amerika awal tahun 1990-an tidak punya bank sentral. Setiap guncangan, tahun 1927 dan yang lain sebelumnya, menyebabkan ketakutan massal. Break time, kepercayaan menguap, kredit membeku, bisnis tercekik. Yang dibutuhkan ekonomi itu membosankan, stabilitas. Babak 2, kelahiran The Fed, C-Street 1912. Kongres mengesahkan Undang-Undang Federal Reserve. Tapi ini bukan satu kesatuan yang besar. Ini adalah sebuah jaringan. Dewan Gubernur di DC, 12 Bank Federal Reserve Regional tersebar di seluruh peta. Dan FOMC, Komite Pasar Terbuka Federal, tempat keputusan kebijakan dibuat. Bukan satu pusat kekuasaan, tapi banyak titik yang saling berbicara. Babak 3, apa sebenarnya yang dilakukan The Fed? 3 hal besar. 1. Pemberi pinjaman terakhir. Ketika bank yang sehat kehabisan uang tunai, jendela diskon The Fed bisa meminjamkan dengan jaminan yang baik, agar kepanikan tidak menyebar. 2. Kebijakan moneter. Suku bunga yang lebih rendah mendorong pinjaman dan pengeluaran. Suku bunga yang lebih tinggi mendinginkan ekonomi dan melawan inflasi. Ini berdampak pada cicilan rumahmu, pinjaman bisnismu, bahkan APR kartu kreditmu. 3. Pengawasan dan regulasi. The Fed mengawasi bank, menetapkan aturan, memeriksa risiko. Break. Babak V. Bisakah bank bertahan dari badai? Uji stres, menguji skenario terburuk pada institusi besar, pengangguran melonjak, pasar anjlok, kredit mengering. Pertanyaannya sederhana, apakah mereka masih berdiri? Babak V. Siapa yang mencetak uang? Biro Pengukiran dan Percetakan membuat uang fisik. Federal Reserve mengedarkannya ke dalam sistem. Mata uang mengalir ke bank melalui cadangan dan permintaan. Break. Wah. Perhatikan baik-baik uang kertas. Ada huruf dan segel yang menandai distrik Federal Reserve-nya. Setiap dolar punya kisah asal-usulnya. Babak Sis, emas dan New York Fed. Jauh di bawah Manhattan, sebuah brankas menyimpan emas negara-negara asing. Bukan emas The Fed, tapi emas mereka. Karena kepercayaan membutuhkan gravitasi dan baja. Break dear Hima, The Fed bukan hanya tentang suku bunga dan konferensi pers. Ini adalah engsel dalam sistem global. Klimaks, krisis modern. Pada tahun 2008 dan lagi pada guncangan lainnya, The Fed bergerak cepat, memangkas suku bunga mendekati nol, membuka fasilitas darurat, membeli aset, pelonggaran kuantitatif untuk membanjiri sistem dengan likuiditas. Apakah itu menyelamatkan ekonomi atau menciptakan ketergantungan yang sulit diurai? Penutup. Jadi, siapa sebenarnya yang mengendalikan uangmu? The Fed dibangun untuk menghentikan kepanikan, menstabilkan kredit, dan melindungi sistem. Tapi, ketika suku bunga bergerak, dunia bergerak bersamanya. Uang bukan hanya kertas. Itu adalah kepercayaan kolektif, rapuh kuat. Break time, jagalah. Pertanyakan, pahami. Layar gelap.